Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Anggota kelompok 4 yakni yang pertama Anissa Widi, yang kedua saya sendiri Risma Gusmiardi, dan yang ketiga adalah Elita Afik Zarafatun Nisa. Saya akan menjelaskan makna dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada pokok pikiran persatuan, menyatakan bahwa negara siap melindungi bangsanya serta seluruh wilayah Indonesia dari paham-paham individualistik ataupun golongan. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial dimaksudkan supaya masyarakat memiliki pengertian dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945 ini dibuat dengan berpedoman pada pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pikiran kedaulatan rakyat diharapkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan dapat berjalan di Indonesia dengan cara sesuai dengan kaidah Indonesia dengan lancar sesuai dengan kaidah kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Yang keempat, pokok pikiran ketuhanan. Secara tersirat, pokok pikiran ini menegaskan kepada pemerintah dan penegak hukum lainnya untuk tetap menerapkan budi pekerti kemanusiaan yang baik dan ketakwaan terhadap Tuhan, harkat dan martabat manusia dapat dijunjung tinggi dalam keadaan dan situasi apapun. Dari teman saya. Yang kedua, makna alinea pembukaan Undang-Undang 1945. Yang pertama, alinea pertama itu berisikan tentang A. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. B. Segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. C. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. D. Bangsa Indonesia berkewajiban membentuk bangsa lain yang ingin merdeka. Alinea kedua berisi tentang bangsa Indonesia menghargai kemerdekaan yang diperolehnya, adanya ketajaman dan ketepatan bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkatan menentukan momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan. Yang B, melaksanakan cita-cita membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga berisi tentang A. Pernyataan bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. B. Menunjukkan misi religius bangsa Indonesia. C. Pengukuhan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. D. Menunjukkan sisi moralitas bangsa Indonesia. Alinea keempat. Yang pertama menunjukkan tentang tujuan negara, dasar falsafah negara dan UUD 1945. Yang selanjutnya, tujuan bangsa Indonesia mewujudkan kemerdekaan untuk melindungi bangsa dan tanah air Indonesia. Yang selanjutnya, prinsip negara yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan menyusun kemerdekaan dalam Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak setiap bangsa akan kemerdekaan dan demi bangsa Indonesia bertahan terus sampai pada akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia ke depan kemerdekaan. Memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan itu adalah penjajahan atas bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu telah diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada akhirnya berhasil memproklamirkan kemerdekaannya. Kesimpulannya, proklamasi memberitahukan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa merdeka dan merupakan sumber kekuatan dan tekad perjuangan kita, serta telah melahirkan dan membangkitkan kembali kepribadian bangsa Indonesia. Maka, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pedoman-pedoman untuk mengisi kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan usaha-usaha kenegaraan kita, untuk menginsafi tujuan usaha mengembangkan kebangsaan kita. Proklamasi kemerdekaan yang berisi
kemerdekaan adalah sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena tanpa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak ada negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk pernyataan kemerdekaan yang berbentuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari kelompok